Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JV. Kali ini gue akan sedikit cerita gimana caranya gue bisa membeli iPad ya, iPad 9 dari hasil investasi dan trading gue nih ya. Dan ini barangnya, deng deng tuh. Lumayan ya. Meskipun nggak baru-baru amat gue belinya, jadi ini gue beli bekas ya di salah satu platform media sosial ya. Jadi gue beli di tangan pertama itu cewek. Kelihatan ya dari sarungnya, lihat warnanya aja pink. Meskipun gue nggak demen warna sarungnya, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara ya, nanti kita trading lagi investasi, baru kita beli peralatan lainnya. Jadi gue beli barang ini bukan untuk gaya-gayaan, jadi untuk buat ngasilin uang lagi, karena gue sedikit cerita nih, gue itu selain trading atau investasi, kerja juga sebagai freelancer ya, yang dimana gue seorang desainer, jadi kayak bikin ilustrasi, bikin aplikasi, website. Nah, kalau kalian mau belajar sedikit ya, ya siapa tahu ini jadi rezeki buat kalian juga. Kalian bisa langsung ke YouTube gue satunya, itu Henry ZVD, atau bisa tanya-tanya aja DM IG gue. Oke. Lumayan sih kesan pertama gue beli ini, karena gue ini baru pertama gue ke beli iPad ya. Aduh, emang udah lama pengen banget biar kayak desainnya juga kayak enak aja. Jadi udah dari beberapa tahun gue tertarik sama iPad ini, dan gue udah berpikir untuk investasi terus dan trading ya. Investasi yang pertama gue lakuin waktu itu untuk bisa beli iPad ini, gue akan pisahin uang gue nih dari hasil kerja ya. Ya kan, buat kebutuhan, buat bensin dan lain-lain lah. Jadi dalam modal itu gue sisihin buat investasi. Pertama tuh investasi yang aman dulu guys. Jadi gue tabungin di reksadana sama di peer-to-peer lending. Jadi kan ngasilin tuh keuntungannya. Dan ini gue nggak ngambil modalnya guys, cuman ngambil keuntungannya aja. Jadi gue setel ya, gue pisahin dari investasi gue yang lain ya, khusus buat beli barang-barang kayak iPad, handphone. Gue kemarin juga udah cerita ke kalian kan, gue udah bikin video gimana gue bisa kebeli iPhone ya. iPhone mana ya, iPhone gue? Oh, ini gue pakai. Ada iPhone 8 gue tuh yang gue beli. Gue upgrade upgrade memorinya aja sebenarnya. Cuman iPhone-nya tetap sama iPhone 8. Ya gue gitu. Kalau gue beli barang tuh lihat fungsinya dulu. Kalau nggak menghasilkan buat apa? Kalau gue gitu ya. Mungkin yang lain beda. Karena uang yang gue cari itu nggak segampang kayak kalian. Mungkin kalian berpikir nyari uang 100.000, 300, 500.000, 1 juta itu gampang. Kalau gue sangat sulit ya, karena gue mulai semuanya dari bener-bener basic. Gue harus pelajari semua dari nol. Jadi yang pertama gue lakuin waktu itu buat bisa membeli barang nih. Mudah-mudahan ini bisa buat contoh buat kalian-kalian ya. Bisa disiplin. Kalian harus disiplin. Keuangan kalian tuh harus disiplin. Jadi kalian harus ada target ya. Harus ada target buat beli itu, dapetin barang itu kapan ya. Nabung seberapa berapa setiap bulannya. Kalian juga harus benar-benar jor-joran. Apalagi ya kalau kalian emang dari keluarga yang kayak mampu ya, Sultan ya, oke lah ya, gampang banget beli iPad ini mah, gampang. Pasti kalian juga pasti beli baru mendingan. Kalau gue beli bekas, karena kalau beli baru kayak sayang banget. Kayak mikirnya gini guys, kalau kalian udah terbiasa investasi atau trading tuh, kalau kalian mau beli barang yang mahal ya, menurutku mahal ini guys. Kalau barunya itu sekitar harga berapa ya? Maaf ya kalau gue salah ngomong, ya itu sekitar 6 jutaan atau 7 juta ya. Menurutku mahal banget itu, mahal banget. Meskipun gua ada duit, ibaratnya gue mampu buat beli barang itu, cuman gue mikirnya gini, kalau gua udah ada barang yang lebih murah, fungsinya sama, maksudnya bisa, ibaratnya bisa ngebantu kerjaan gua, ya kenapa nggak milih yang murah ya kan, yang penting berkualitas aja. Kalau gue gitu, yang penting kualitasnya bagus dan benar-benar mendukung kerjaan gua. Jadi sisa dari yang harusnya gua ngeluarin modal sekitar 7 jutaan, dan ini cuma 4 juta, masih ada ini 4.500.000 atau 600, gue lupa pokoknya. Berarti masih ada, taruhlah ini limaan ya. 5 berarti masih ada sisa 2 jutaan lebih yang bisa gue hemat ya. Nah, 2 juta lebih itu gue puterin lagi. Gue puterin ya, gue investasi atau trading. Gue buat pakai investasi atau trading buat ngasilin uang lagi. Dan harus benar-benar balik nih modal nih. Nggak bisa nih, nggak bisa. Gue udah ngeluarin hampir 5 juta nih buat beli ini. Mudah-mudahan balik dalam waktu singkat ya. Lebih 1.000 kali dari modal lah harus balik. Amin. Mudah-mudahan, doain aja. Jadi kita tetap harus fokus investasi, trading, dan cari uang yang lain. Dan sisanya gua taruh buat trading. Waktu itu ya kita lanjut. Gue trading, trading crypto, trading future, ya kan, trading forex. Cuman kalau saham itu gue nggak trading dulu guys. Kenapa? Modalnya gede banget.
Kalau trading saham itu bener-bener nggak bisa kayak modal kecil, kayak kita trading kripto, trading forex, kayak modal cuman ratusan ribu, cuman sejuta pun nggak bisa kayak kita modal sejuta nih di saham. Kita buat trading itu kayak kurang, nggak bisa maksimal gitu. Karena kan saham-saham di saham tuh, saham di suatu aplikasi, entah itu BBCA, BBRI dan lain-lain itu harganya udah, aduh, itu emang benar-benar mainan orang sultan dah sama ya. Gue punya sahamnya, maksudnya gue juga ikut investasi, cuman sekedar investasi atau investasi jangka panjang. Jadi nggak kuat kalau buat trading kayak harian ya, mingguan, karena modalnya agak terlalu besar dan resikonya itu pun terlalu besar. Jadi gue belum keranah banget bener-bener ke situ. Jadi gue coba ke forex sama kripto dan sama futures. Lumayan loh, tiga ini udah menghasilkan uang jajan kadang lumayan. Dan gue kumpulin sisanya keuntungan, terus investasi yang lain kayak reksadana, peer-to-peer lending, ada apalagi ya banyak jenis lagi. Pokoknya banyak banget kayak gue cuman kayak naro uang nih modal, jadi ada orang lain yang menjalankannya di aplikasi platform. Tapi ya ingat, harus yang resmi, harus yang benar-benar resikonya kalian harus tahu sendiri, ada asuransi buat nge-backup dana yang di dalam itu. Kalau enggak ya takutnya kan nyari duit itu susah. Gue ngerti banget. 100 ribu pun susah kalau kita emang gak ada duit. Jadi gue nggak ada kayak ngajakin kalian harus coba, tapi bener ini sekedar info kalau kalian udah punya uang lebih, bingung mau diapain daripada ditabungin ya kan. Nabung itu wajib, nggak apa-apa nabung buat dana kebutuhan ya, buat kayak kebutuhan kayak buat jajan, bensin dan lain-lain. Nah, jadi secara singkat terkumpul tuh semuanya dari untung itu ya, dari hasil keuntungan investasi yang gua investasi jangka panjang itu ya, sama trading gue kumpulin terus gue balik lagi investasi lagi atau trading lagi, jadi gue putar terus sampai terkumpul jadi keuntungan lagi, modal jadi modal lagi, gitu terus. Dan hasil akhirnya alhamdulillah bisa beli iPad yang emang gue udah targetin buat kerjaan gue ya, lumayan lah ya. Jadi ini gue beli udah sepaket sih, udah sama pennya ya. Meskipun pennya bukan merek Apple, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa menulis lah. Kalau untuk trading sendiri, nih ini gue suka kayak bikin-bikin ini guys tuh. Kalau kalian nanti dulu nih guys nih, gue suka bikin karakter. Terlihat tuh karakter seperti ini nih guys. Tuh di Instagram juga iya, maksudnya di Instagram satu lagi atau di desain satu lagi atau di YouTube satu lagi. Jadi menurut gua ini eh buat trading, buat kita trading juga bagus nih. Baru gue download ini sih, baru download aplikasi trading tuh yaitu Binance ini. Tuh, baru Binance doang, belum yang lain-lain. Mungkin nanti ke depannya gue bakalan bikin eh, trading di iPad. Kita cobain ya, forex. Layarnya lebih besar soalnya tuh. Layarnya lebih enak, jadi lebih gede aja kita buat trading-trading. Kalau di komputer atau di laptop kan agak emang lebih enak di komputer atau laptop, cuman kalau trading atau investasi tuh buat dibawa kemana-mana nih ya, kurang worth it aja. Maksud gue berat. Gue tuh pengen simple, maksudnya simple bawa bawa ini keluar, gue sering bawa keluar setiap hari. Kalau gue main atau kemana pun, jadi kalau gue iseng ya, kalau lagi nggak ngobrol, kalau lagi sendiri di kafe dimanapun ya gue kayak kerja sembari kayak trading, investasi ya, hasilnya keuntungan lumayan lah. Buat jajan-jajan, buat beli kopi-kopi. Buat beli kopi-kopi nggak tuh? Jadi belibet gue ngomongnya. Ya alhamdulillah aja. Sebelumnya juga gue udah kebeli handphone yang emang buat konten gue sendiri. Kalau kalian belum nonton silahkan ditonton aja. Jadi caranya ya kalau kalian mau investasi atau trading, menurut gue tuh jangan ekspektasinya terlalu kecil. Gue pengennya kalian tuh punya pemasukan dulu untuk jajan dulu, untuk kebutuhan kalian, untuk nambah-nambah jajan lah ibarat. Jadi kalian tuh jajan nggak harus kepake gaji kalian, atau nggak kepake hasil dari kalian kerja keras pakai visi, pakai otak kalian mikir yang kalian terlibat di dalamnya. Gue sih pengennya uang kita semua tuh tetap bisa berjalan, tetap bisa bekerja ya kan, lumayan. Mau dapet, gue selalu orangnya tipe orang yang bersyukur. Maksudnya gini, ketika gue punya uang 100 ribu, kalau gue simpen di ATM gue terus nabung, nggak menghasilkan apa-apa, malah diambil biaya admin ya, biaya fee.
Jadi ketika gua waktu itu pertama kali investasi atau trading ya, dapat untung cuman beratus-ratus perak, entah ada cuma dapat beribu-ribu, cuma 10.000, 15.000. Menurut gue itu sangat-sangat alhamdulillah bersyukur banget karena dengan tanpa gue seribet di dalamnya bisa menghasilkan uang. Ya, uang gue ikut bekerja ibaratnya gue tuh tahu dari informasi ya YouTube dan lain-lain. Jadi mungkin cukup sampai sini aja, gimana gue sedikit cerita kebeli iPad. Ya seneng aja, seneng banget, seneng banget. Ya mungkin sebagian dari kalian gue tahu mampu buat beli iPad ini, gampang banget beli baru. Tapi untuk diri gue sendiri buat beli baru itu, aduh, buat beli baru itu kayak sayang banget guys. Lebih baik uangnya buat diputerin entah itu buat investasi, trading atau bisnis lainnya. Ya karena emang bukan dari orang kaya, bukan dari sultan juga. Jadi kalau kalian melihat gue trading modal kecil mulu kan, ya itu. Karena buat pelajaran buat kalian juga, jangan sampai buat modal kecil, modal besar kalau kalian mau mulai trading atau investasi. Oke? Mungkin cukup sampai sini aja ya, sedikit cerita gua beli iPad 9 64 GB yang buat nanti kerjaan gua dan buat trading juga bisa sih inti nanti. Dan pokoknya terima kasih yang udah nonton. Pokoknya yang gue kasih info ke kalian di YouTube gue itu hanya sekedar info. Gue berharap kalian tuh bisa ambil sisi baiknya aja. Kalau menurut kalian buruk ya skip aja, mohon skip aja dan jangan tonton karena takutnya juga kalian ngerasa buat ngerasa ngebawa hal buruk buat diri kalian ya jangan ditonton. Tapi kalau kalian ada sisi baiknya, ambil baiknya aja ya. Dan gak usah kayak harus benar-benar ikut-ikutan gua. Itu hanya sekedar gua cerita tentang gimana perjalanan gua. Emang gua suka banget investasi dan trading, suka banget hobi. Hobi menghasilkan uang dari internet, oke? Pokoknya terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.